Ketua Mahkamah Agung yang kemarin sudah dipilih oleh seluruh Hakim Agung, dan hari ini adalah semacam pelantikan Ketua Mahkamah Agung yang baru. Prof, kemarin kan pernyataan Prof menjadi polemik ini, Prof, soal yang tidak termasuk ke dalam HAM berat ini gimana, Prof? Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM pada pemerintah. Karena kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait dengan masalah genocide atau ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada 1998. Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR, dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Dan saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Itu ya. Perlu dianalisis lagi, Prof, karena kan sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa aksi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat nih. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan, dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu, dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, jadi cukup mengerti tentang persoalan yang ini, dan tentu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita nggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap itu mungkin agak misunderstanding apa yang dikatakan Mbak sampaikan kemarin ya. Terima kasih banyak. Nasihat, Prof. Jalan dikit. Ketua Mahkamah Agung yang kemarin sudah dipilih oleh seluruh Hakim Agung, dan hari ini adalah semacam pelantikan Ketua Mahkamah Agung yang baru. Prof, kemarin kan pernyataan Prof menjadi polemik ini, Prof, soal yang tidak termasuk ke dalam HAM berat ini gimana, Prof? Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM pada pemerintah. Karena kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait dengan masalah genocide atau ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada 1998. Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR, dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Dan saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini
mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Itu ya. Perlu dianalisis lagi, Prof, karena kan sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa aksi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat nih. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu dan pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM. Jadi cukup mengerti tentang persoalan yang ini dan tentu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita nggak peduli apa yang terjadi di masa lalu, tetap itu mungkin agak misunderstanding apa yang dikatakan Mbak sampaikan kemarin ya. Terima kasih banyak. Sehat, Prof. Masih jalan dikit. Awas Ibrahim, temannya Hamzah. Ya. Baikkan doang. Gue beli dulu ya. Berarti kayak Bapak jadi penasehat presiden ya Pak? Oke. Bentar, Bu. Oke.